Halo guys, welcome to my channel. Kembali dengan saya Raka, hanya di Alternative Channel, channel yang selalu membahas hal-hal menarik di sekitar kita. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara atau tutorial nge-YouTube ya. Bagaimana cara untuk membuat thumbnail dan memasang thumbnail ya. Dan aplikasi apa aja sih yang kita perlukan dalam pembuatan thumbnail agar kita bisa mendapatkan thumbnail yang menarik dan bagus ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, kita tonton videonya sampai habis. Yuk. Oke guys, sekarang ini sudah ada pada tampilan dashboard YouTube channel ya. Nanti di sini saya akan mengganti thumbnail daripada video yang ini ya. Video di sini sih baru satu video sih memang, karena ini hanya untuk channelnya untuk dipakai untuk tutorial ya. Oke, sekarang saya ingin menunjukkan kepada teman-teman aplikasi apa aja sih yang kita perlukan ketika kita mau membuat thumbnail ya, biar terlihat profesional gitu ya, atau agar video teman-teman itu bisa menarik penonton ya, atau calon penonton sih sebenarnya. Ini pertama-tama teman-teman harus download aplikasi Pixel Lab ya, yang seperti ini yang saya tunjukkan ini ya, yang Pixel Lab ini aplikasi utamanya sih. Untuk aplikasi pendukungnya teman-teman bisa download Background Eraser ya. Saya kurang tahu sih bacaan tepatnya, saya baca Background Eraser gitu aja ya. Kenapa harus dua aplikasi yang kita download ya? Itu karena kadang kita bisa membuat dua jenis thumbnail sih sebenarnya ya. Pertama yaitu thumbnail yang biasanya kita Oke, sekarang kita masuk aja langsung ya dulu ya. Kita coba. Nah teman-teman, ini bisa di-download di Play Store ya, namanya Pixel Lab dan ini Background Eraser. Kemudian kita buka dulu aplikasinya, kita tekan OK, dan di sini saya hapus dulu ya, hapus dulu ini karena Oke, hapus dulu. Kemudian ini saya singkirkan. Teman-teman, sebelum membuat thumbnail teman-teman harus tekan titik 3 ya, tekan titik 3 di sini, karena kemudian teman-teman tekan di sini image size. Nanti kalau nggak diatur ya nggak akan bisa dipakai thumbnail. Kadang-kadang rasionya yang kependekan ataupun resolusinya yang terlalu besar, lebih dari 2 MB ya. Di sini kalau belum teman-teman atur sebagai 16:9, itu akan ini rasionya ya, teman-teman buat rasio dengan 1280 dikali 720 ya. Kemudian kalau ini sudah 720, ini bisa diganti-ganti sebenarnya ya, 1280 bisa ya, namun resolusinya itu adalah rasionya 1:1. Kemudian kalau teman-teman mau buat thumbnail itu teman-teman harus buat 720 ya. Oke, ini sudah 16:9, tekan OK. Kemudian teman-teman, misalnya ini kalau teman-teman mau bikin thumbnail yang tidak menggunakan Background Eraser ya, ini biasa. Ini Oke, saya pilih gambar dulu, kamera. Oke, misalnya saya pilih mana ya, pilih ini aja dah dulu. Kita coba teman, kerasnya rasionya banding 1:1 seperti itu. Kalau thumbnail itu harus rasionya 16:9 ya teman-teman, karena biar tepas untuk untuk rasio yang ada di Facebook ya. Saya pilih foto keluarga aja dah, foto keluarga yang ini. Oke, saya pilih yang ini ya. Oke, kemudian teman-teman di sini kan ini rasionya 4:3, kita harus ubah menjadi ini yang bagian ini ya, ini 16:9. Kita pilih centang. Oke, setelah segini kalian teman naik turunkan mana menurut teman pas ya. Iya gitu. Oke, kemudian setelah pas tekan centang. Oke, karena muncul seperti ini, kita harus tarik bagian sini nih biar tepat ukurannya menjadi 16:9. Oke, kemudian kalau
kita mau menulis tulisan nanti ya, agar fotonya ini tidak gerak-gerak, kita tekan ini. Sini ada ikon yang menumpuk seperti ini ya. Tekan kunci kemudian. Ya. Tekan kunci. Jadi ini nggak bergerak-gerak fotonya. Berbeda dengan kalau kita belum tekan kuncinya ya. Ini akan dengan mudahnya bergerak-gerak nanti ketika kita mau mengisi tulisan itu, rasanya nanti apa ya? Akan terganggu sih. Kemudian kita bikin tulisannya di sini ya. Tulisannya di sini A, ini ada A. Teman-teman pindah ke A sini ya. Nah, kemudian di sini ada teks, edit. Oke, teman-teman tinggal tulis mau kasih tulisan apa aja. Misalnya ini adalah jalan-jalan. Jalan-jalan asik. Asik ya. Dan tekan OK. Kemudian setelah itu kita rubah size-nya ya, biar lebih besar. Kita tarik. Oke, ini tergantung teman-teman sih mau bikinnya seperti apa tulisannya. Kalau saya sih sukanya yang simpel-simpel ya. Kemudian ubah warna, yaitu tekan color. Kalau saya tulisannya itu sukanya yang gradasi. Seperti teman-teman lihat di channel saya itu sudah memiliki ciri khas ya sekarang ya, bagaimana jenis tulisan yang saya gunakan. Oke, saya gunakan ini. Oke, kemudian kita rubah fontnya biar lebih asik. Kalau saya jalan-jalan biasanya menggunakan yang tulisan jalan sih. Ini keren banget ya, jalan-jalan asik. Oke, karena ini tulisannya nggak kelihatan, kita kasih tambahan stroke ya, biar ada latarnya. Nah, mulai muncul, kita perbesar juga bisa. Oke, asik. Nah, ini di sini juga ada trik-triknya ya. Kalau misalnya latarnya nggak cocok, jadi kita ganti warna tulisannya. Ini hanya sebagai tutorial ya, saya gunakan yang biar lebih cepat agar durasinya tidak terlalu panjang. Ya, jalan-jalan asik. Nah, cara mengakali ini huruf K-nya sedikit hilang, kita harus rubah sedikit ya. Biar nggak hilang, kita kasih titik-titik lagi 3. Oke, saya yakin itu nggak akan, pasti sekarang muncul ya. Oke, sudah muncul nih kan. Nah, itu cara memasang thumbnailnya ya. Kemudian teman, kalau udah selesai sih misalnya ya, kita tekan titik 3, kemudian export image. Ini apa lagi? Oke, save to gallery. Oke, karena sudah muncul, kita lihat di galeri sekarang. Ada iklannya lagi. Kita lihat di galeri, apakah sudah muncul? Oh ya, ini dia. Ini teman-teman sudah muncul. Ya, setelah ini muncul di sini, kalau saya pakai HP Samsung ya, ini saya bisa rubah dulu biar lebih menarik lagi. Tapi saya biasanya sih lebih suka di Instagram sih. Ya, ini untuk mengubah apa ya namanya ini, warnanya ya, turun warnanya biar lebih menarik ya. Tapi menurut saya sih yang di Instagram itu lebih keren banget sih, bisa lebih apa ya, pokoknya keren lah. Nah, seperti ini kan keren jadinya ya. Oke, setelah muncul seperti itu ya, kita simpan. Jadinya keren kan. Kemudian kembali kita mau lihat, kalau mau menggunakan background eraser ya, kita misalnya apa ya, kita sudah punya foto yang bagus, misalnya kita mau bikin foto latar ya, seperti yang mana ini. Oh ya, saya punya contoh-contohnya ya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman di sini kan nggak mungkin ya tembok kita akan ada foto seperti ini ya di belakangnya. Nah, jadi foto kita harus rubah ya menggunakan background eraser kita dengan cara menghapus bagian belakang daripada background foto kita ya. Caranya seperti apa? Ya, kita harus masuk ke aplikasi background eraser ya. Ya, kemudian background eraser, kini saya naik. Iya.
Saya rubah rasio. Kemudian setelah terbuka background erasernya, kita load foto. Kita akan dibawa ke galeri. Iya, gambar ya, biar kamera. Kalau mau foto-foto gini, triknya teman-teman harus foto dengan background yang di belakang teman-teman yaitu satu warna ya, biar mudah cara menghapusnya. Nanti kalau backgroundnya pemandangan ya cukup ribet sedikit cara menghapusnya ya, karena itu nggak bisa menggunakan mode auto ya, melainkan kita harus menggunakan mode otomatis. Ini saya kok nggak ketemu ya foto dengan satu latar belakang di belakang kita, tiba-tiba jauh ya. Mana nih yang ada satu fotonya, satu warna untuk background saya, background fotonya. Nah, coba pakai yang ini misalnya ya. Nah teman-teman, ini kan kalau ini kan bisa biar fotonya satu warna ya, seperti ini ya. Kemudian down. Oke, jika fotonya seperti ini teman-teman bisa menggunakan mode auto ya, yaitu di belakang bawah di sini ada mode auto. Teman-teman lihat ya, logo ikon bintangnya ini. Oke, mode auto tuh kan, sini juga mode auto, mode auto. Ternyata aplikasinya membaca ya, membaca seperti wajah saya itu disamakan ya. Kemudian bagaimana misalnya ada bagian-bagian yang seperti ini ya, bagian wajah saya ini terkena ya, kita harus menggunakan repair. Di sini juga bisa ya, repair ini karena kita perbesar dulu pensilnya. Oke, kita bisa hapus, kita munculkan lagi. Oke, seperti itu sih caranya ya. Ini teman-teman udah ngajakin main layangan. Kemudian kita kembali ke mode manual ya. Ini sini masih ada, ini bagian sininya masih tersisa ya. Ya, kita gunakan pensilnya sudah besar, kita geser-geser lagi untuk menghapus itu. Iya, bayinya bangun. Oke teman-teman, kini kita hapus sedikit demi sedikit ya. Kita kecilin lagi fotonya, kita zoom ya, kita kecilin lagi pensilnya, kemudian kita hapus bagian-bagian sini biar bersih. Ya seperti itulah kurang lebih caranya. Kemudian sudah selesai, nonton down. Nah setelah muncul seperti ini teman-teman bisa pilih bagian-bagian pinggirnya ini bisa dirapikan secara otomatis. Kalau 0 ya mungkin akan kelihatan lagi. Yang paling baik itu biasanya sih pilihan yang ketiga ini ya, 0, 1, 2, 3. Saya pilih yang ketiga biasanya. Kemudian setelah itu save. Oke, kita menunggu dan finish. Oke, kita kembali ke Pixel Lab sekarang ya, untuk mengedit thumbnailnya yang kedua ya. Ini iklannya tadi masih lanjut. Oke, kita tunggu sebentar dari iklannya hilang dulu. Oke, sudah bisa kita lewati X. Kemudian kita hapus dulu foto yang lama ini. Nah misalnya ya teman-teman, itu kita harus pasang background yang mau kita pasang warna atau apapun. Saya biasanya pakai warna ya, saya download di Google kemarin. Ini ya biar gampang. Oke, 16:9. Oke, kita perbesar biar pas ya ukurannya. Iya, pas. Oke, setelah pas kita apa ya? Kita di sini itu kunci dulu ya, kunci dulu biar nggak pindah-pindah. Kemudian kita ambil dulu foto yang kita edit tadi ya, yaitu di background eraser. Gambar mana tuh background erasernya? Background eraser.
Oke, ini dia fotonya. Nah, kita tinggal centang saja. Kita sesuaikan seperti ini teman-teman. Sesuaikan ya biar kelihatannya bagus ya. Mungkin segitu. Kemudian kita kunci juga ini biar nggak gerak-gerak ya. Kunci. Nah, setelah muncul seperti itu ya kita buat tulisan apa ya? Misalnya tutorial memasak. Kita tulis tutorial memasak. Misalnya seperti itu ya. Oh, ini tutorial memasak. Nah, seperti itu. Ini juga bisa kita buat miring juga bisa ya. Tuh, gampang sih buat miringnya. Ya, sesuka-suka hati kalian sih mau kalau masang seperti apa. Setelah selesai misalnya tulisan teman-teman gampang banget. Misalnya seperti ini nih, ada kejadian seperti ini, kita tulisannya terlalu besar ya, kita juga bisa menampilkan foto ini biar lebih di depan ya. Caranya ini tekan ini kan di fotonya ya, tekan ini dulu, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian ini di sini ada ikon kotak berisi pensil ya, tekan dengan itu, kemudian di sini kita majukan fotonya. Jadi seperti itu, fotonya sudah paling depan kelihatannya. Oke, dan sekarang kita akan mencari bagaimana cara memasang thumbnailnya ya. Sekarang kita kembali ke dashboard YouTube channel kita. Di sini ya, ini videonya kita pasang. Ini kan udah di mode dashboard YouTube. Ini kan sudah ada di tab video ya. Kemudian tekan ini ikon pensilnya. Kita tunggu ya, kita edit. Cara pasangnya pasti teman-teman sudah tahu ya. Ini update thumbnail. Kalau ini adalah thumbnail yang sudah disiapkan oleh YouTube. Sekarang kita upload thumbnail ya, secara apa ya. Oke, pilih gambar, jelajahi. Saya mau pasang foto yang tadi sih, gambar ya, mana pixel lab ya. Oke, pakai ini nih. Nah, sekarang kita simpan perubahannya. Gampang banget sih kalau untuk masangnya. Kalau editnya mungkin sedikit lebih lama ya. Simpan. Dan setelah itu muncul, kita tekan YouTube Studio. Jeng jeng. Nah, ini thumbnailnya sudah terganti ya. Kalau kita mau lihat lagi di sini ya, teman-teman sudah lihat kan, sudah terganti. Oke, sepertinya cuma itu yang bisa share di video kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Semoga channel ini selalu bisa memberikan informasi-informasi yang positif ya. Semoga teman-teman juga bisa semakin sukses channelnya dengan terbantunya oleh video sederhana ini. Oke, terima kasih sudah menonton. Like jika suka dan dislike jika tidak suka. Sampai bertemu di video selanjutnya. Yuk.